Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmadani dengan NIM 20231008 dari Prodi Pendidikan IPA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Secara umum, pencernaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik dan yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara mekanik ini adalah proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Nah, contohnya yaitu gigi yang mengunyah makanan dengan bantuan enzim. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Organ-organ pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini terdiri atas yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu ada anus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, organ pencernaan terdiri atas yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir yaitu ada anus. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan organ pencernaan manusia dimulai dari yang pertama yaitu ada mulut. Nah, proses pencernaan dimulai di dalam mulut yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, mulut ini berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, organ yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, di mana saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya yang terdapat di dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat otot-otot kerongkongan yang berfungsi memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan dapat terdorong masuk menuju ke lambung. Selanjutnya, dari kerongkongan, makanan akan dilumatkan kembali di dalam lambung sekitar 3-4 jam menjadi bubur dengan bantuan asam lambung. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Yang kedua, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Dan yang terakhir yaitu mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Selanjutnya, makanan yang telah dihaluskan atau dilumatkan di dalam lambung akan menuju ke usus halus. Nah, zat-zat hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah yang terjadi di dalam usus halus tersebut, di mana usus halus ini merupakan saluran pencernaan yang paling panjang karena terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada usus 12 jari, yang kedua yaitu usus kosong, dan yang ketiga yaitu usus penyerapan. Nah, usus 12 jari ini disebut dengan duodenum, berfungsi sebagai tempat pencernaan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung akan masuk ke duodenum yang akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Kemudian, makanan tersebut akan dicerna dengan bantuan beberapa enzim seperti enzim amilase, lipase, tripsin, serta enzim maltase yang dihasilkan dari usus halus sendiri. Selanjutnya, zat-zat yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dicerna akan dibuang dari dalam tubuh melalui usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran pembuangan sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. Nah, fungsi utama usus besar yaitu untuk membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak Nah, fungsi utama usus besar
yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang akan dapat dikeluarkan. Nah, bakteri dalam usus besar ini akan membantu memecah bahan yang tidak dapat tercerna tersebut. Nah, yang terakhir adalah pembuangan sisa makanan yang tidak dapat diserap dan akan dibuang melalui anus. Anus merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan akan menjadi keluarnya fases. Sesuai dengan fungsi anus ini, anus berfungsi sebagai alat pembuangan sisa makanan yang akan dikeluarkan melalui proses pembuangan air besar. Baiklah, itulah proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh sesuai dengan yang telah dijelaskan pada alat peraga tadi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.